Tata laksana penetasan skala tradisional. Yang pertama, biosecurity dan sanitasi. Biosecurity dilaksanakan dengan tujuan untuk menghindari kontak antara hewan dan mikroorganisme, serta merupakan pintu pertahanan utama dalam pengendalian dan penyebaran penyakit. Penerapan biosecurity sangat diperkirakan mulai pada awal pemeliharaan sampai dengan penjualan. Sanitasi merupakan pembersihan terhadap telur dan peralatan penetasan dengan menggunakan bahan yang bersifat membunuh mikroorganisme seperti bakteri yang dapat mempengaruhi daya tetas telur. Salah satu bentuk sanitasi skala tradisional yaitu menggunakan daun sirih karena mengandung zat antimikroorganisme dan zat penyamak. Daun sirih adalah senyawa yang mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, dan minyak atsiri. Alkaloid berperan sebagai pelindung dari serangan infeksi mikroba patogen. Flavonoid berperan secara langsung sebagai antibiotik. Mekanisme antibakteri tanin dapat menghambat enzim ekstraseluler mikroba dan mengalih-alih substrat yang dibutuhkan oleh pertumbuhan mikroba. Sedangkan minyak atsiri mengandung 30% fenol yang dapat membunuh mikroorganisme. Selanjutnya, penanganan telur tetas. Penanganan telur tetas dengan menggunakan cara tradisional. Yang pertama dengan menggunakan sekam padi, kotak pengeraman, keranjang bambu, karung goni, dan kotak penetasan. Kotak pengeraman disesuaikan dengan besarnya menurut jumlah keranjang yang dipasang di dalamnya. Lalu, kotak penetasan juga disesuaikan dengan jumlah telur yang akan ditetaskan. Selanjutnya, terdapat beberapa tahap proses penetasan telur. Yang pertama, memilih bentuk telur yang tidak terlalu lonjong dan tidak terlalu bulat. Yang kedua, membersihkan telur menggunakan kain basah. Yang ketiga, menjemur telur 1-2 jam pada pukul 9-11. Keempat, membalikkan telur 3 kali dalam sehari. Selanjutnya, memindahkan telur ke mesin tetas. Lalu untuk menjaga kelembaban, dipercikan air. Selanjutnya, memasukkan telur dan bahan lainnya. Menjemur telur dan sekam. Dalam proses penetasan dibutuhkan ventilasi. Ventilasi memegang peranan penting selama proses pengeraman atau inkubasi. Mengingat selama perkembangan embrio terjadi proses respirasi, sehingga embrio memerlukan oksigen dan membuang karbon dioksida. Ventilasi juga menjadi kunci penyeimbang antara kelembaban dan suhu. Jika ventilasi lancar, maka kelembaban bisa berkurang, namun jika ventilasi terhambat, maka suhu mesin akan meningkat. Selanjutnya ada hatching window. Hatching window atau jarak waktu antara penetasan pertama dan terakhir dalam satu mesin menunjukkan jumlah ayam yang ditetapkan setelah telur dipindahkan dari setter ke hatcher. Jika telur menetas terlalu dini, maka anak ayam menjadi rentan terhadap masalah seperti dehidrasi. Dehidrasi anak ayam sedini ini dapat menyebabkan peningkatan kematian hari ke-7 dan ke-14 dan buruknya performance broiler. Jika anak ayam menetas terlalu lambat, maka akibatnya bisa jadi daya tetas yang buruk. Selanjutnya yaitu humidity. Level kelembapan untuk penetasan telur masih menjadi perdebatan di antara ahli.
Tapi banyak yang setuju bahwa kelembapan tidak boleh di bawah 25% atau di atas 60%. Di antara periode penempatan telur di mesin tetas dan 3 hari terakhir sebelum menetas. Dalam 3 hari terakhir, level kelembapan harus dinaikkan antara 70-80%. Selanjutnya, temperatur dan suhu. Suhu yang ideal yang dikehendaki tergantung dari jenis telur yang ditetaskan. Suhu ideal yang dibutuhkan untuk menetaskan telur adalah 98 derajat Fahrenheit dan kelembapan 70%. Mungkin sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.